Pandemi corona menyebabkan perekonomian di Pesawaran menjadi stagnan, terutama usaha mikro kecil dan menengah yang bertumpu pada sektor pariwisata. Hal ini berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pihak perusahaan yang berdomisili di Pesawaran. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona memutuskan intervensi. Mereka yang kena PHK diberi insentif Rp300.000 sebagai dana pendamping bantuan dari pusat. Menurut Dendi, pemerintah daerah telah berusaha menciptakan lapangan pekerjaan dalam menghadapi pandemi. Dalam rangka pemulihan ekonomi, Dendi sedang merencanakan Wifi Corner, yaitu program internet murah senilai Rp60.000 per bulan dengan dana APBD dan APBD desa. Pengadaannya bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi. Pemaparan selanjutnya dari Zaidi Rina Wardoyo selaku penggiat ekonomi kerakyatan dan anggota Dewan Riset Daerah DRD Kabupaten Pesawaran. Ia menyatakan di masa pandemi ini UMKM terkena imbas yang sangat luar biasa. Ada yang menurunkan produktivitas sampai menutup total usahanya karena tidak mampu bertahan. Padahal peluang tetap ada, tinggal lagi bagaimana kreasi dari UMKM untuk dapat terus tumbuh dan berkembang. Sementara itu, narasumber selanjutnya adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Saburai yaitu Husna Purnana. Ia menjelaskan dampak wabah ini membuat gejolak yang penuh ketidakpastian, mulai menurunnya daya beli sampai banyak perusahaan yang gulung tikar. Husna berpendapat perlu decision maker yang mampu membuat kebijakan untuk mendorong ekonomi kembali tumbuh. Selain itu penting kebijakan fiskal dan moneter yang mampu membangkitkan kembali nilai investasi yang selama ini menurun. Silakan kalau sesuai dengan tema webinar kita malam hari ini, yaitu pemulihan ekonomi di tengah era new normal ini. Tentunya pemerintah Kabupaten Pesawaran sedari mulai COVID merebak di kabupaten kami, ya, Pesawaran khususnya, itu kami sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah untuk pencegahan terjadinya stagnasi roda ekonomi di Kabupaten Pesawaran, ya. Nah, lalu pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa program yang kira-kira bisa membantu menstimulus masyarakat yang langsung terkena dampak ekonominya terkait pandemi COVID-19 ini, ya. Sampai kami pernah menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang memang di PHK pada satu awalnya. Itu ada di Dinas Ketenagakerjaan, ya. Dengan melampirkan surat pemutusan kontrak kerja, dia bisa mendapatkan stimulus walaupun tidak besar, 1 bulan kalau tidak salah pada saat itu 300.000, mohon maaf. Tapi itu ya merupakan dukungan dari pemerintah. Memang kalau untuk menanggung semua pembiayaan hidup tidak mungkin. Kami menstimulus dan juga meringankan. Lalu juga di beberapa pedagang-pedagang, ya, yang ada di sekolah, ya, itu juga kan masuk dalam pedagang kecil yang mikro yang selama ini memang hajat hidupnya apabila ada kegiatan tatap muka di sekolah berjalan. Sekarang saya lihat banyak pertumbuhan UMKM ini didominasi oleh newcomer gitu loh, anak-anak muda yang ingin berbuat, berkreatif untuk bisa menghasilkan sesuatu, bisa meningkatkan taraf ekonominya. Memang kami sebenarnya ada program desa digital yang sudah kami inisiasi di beberapa desa, DEDI, ya, program DEDI itu namanya, desa digital, yaitu kami mengendorse desa tersebut untuk bisa melibatkan masyarakatnya, terutama kaula mudanya, milenialnya, untuk bisa lebih memanfaatkan IT itu untuk bisa menambah menambah sebuah masukan lah gitu ya, intinya, ya. Tapi bukan hanya milenial sih sebenarnya. Mulai kami garap dari milenialnya sampai dengan ya orang-orang tua pun bisa. Jadi kami bagaimana bisa melek IT dulu lah satu desa tersebut itu. Ya, kemarin kami sudah coba, kami sudah merekrut orang untuk bisa sebagai operator di desa tersebut untuk diberikan briefing. Tapi kalau umpamanya sektor yang tadi saya bilang bahan pangan dan sektor perdagangan, ya khususnya sembako, ya, itu sebetulnya malah banyak juga yang berkembang, Mas. Di saat sekarang ini justru malah banyak berkembang. Tapi memang strategi mereka tergantung pada strategi. Jadi kalau saya lihat, ya, strategi yang mereka gunakan itu yang pertama adalah memanfaatkan betul teknologi informasi tadi, ya. Kemudian yang kedua mereka memanfaatkan betul data. Jadi mereka
tidak asal apa ya, tidak asal berdagang, tidak asal bekerja gitu. Tapi mereka sudah punya database. Nah, itu. Jadi udah punya, ya dia udah punya data yang membutuhkan telur umpamanya, telur. Yang membutuhkan telur itu siapa. Jadi pada saat dia ngambil telur, itu dia sudah punya buyernya, udah ada pembelinya langsung. Jadi sistemnya sekarang, Mas, itu tidak lagi menunggu di tempat, buka toko. Itu sekarang udah nggak main lagi toko-toko itu. Jadi mereka itu sudah antar langsung. Nah, jadi mereka sudah punya data, siapa-siapa yang membutuhkan, nah itulah baru mereka langsung antar. Ini saran juga nanti yang kita akan sampaikan dari Dewan Riset Daerah, adalah segera kita melakukan inventarisir tadi, potensi warga desa, kemudian desa, dan kawasan perdesaan. Nah itu, potensi-potensi inilah nanti yang akan kita, dengan jaringan tadi, itu akan kita buatkan, apa ya, supply chain-nya ya, atau kita sudah tahu ini nanti yang ini membutuhkan apa, yang ini membutuhkan apa, nanti kita ngelingkan gitu dengan jaringan-jaringan itu. Ketika masyarakat seperti sekarang ini mengalami nggak punya pendapatan, pengangguran tinggi, itu pajak harus diturunkan. Justru harus banyak yang memang sudah kita lihat juga kebijakan pemerintah mentransfer, mendistribusikan, mentransfer, memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Itu kebijakan fiskal. Ada satu lagi kebijakan, yaitu kebijakan segi penawaran. Berarti ini yang bermain adalah perusahaan-perusahaan supaya menjadi lebih efisien. Karena kita lihat Bapak Ibu, negara-negara maju itu memang bukan dari pemerintahnya yang kaya raya, tetapi dari para inovasi-inovator yang tumbuh berkembang dalam memproduksi segala sesuatunya untuk kebutuhan hidup. Inovasi-inovasi yang bergerak, kreativitas dari masyarakat, itulah yang menyebabkan mereka maju dan berkembang. Banyak negara-negara yang kita lihat seperti itu. Jadi memang harus banyak yang dari sisi perusahaan atau sisi